Kemudian indikator yang terakhir yang akan kita bahas yaitu profesionalisme. Seorang pegawai harus memiliki komitmen serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik dan benar, sesuai dengan tuntutan jabatan. Seseorang dianggap semakin profesional jika semakin tinggi tingkat kompetensinya, semakin tinggi kinerjanya, dan semakin rendah tingkat pelanggaran disiplinnya. Aspek-aspek yang dinilai dari indikator ini meliputi tanggung jawab dalam pekerjaan, disiplin, serta kesiapannya mengemban tugas. Nah, ciri-ciri soal dengan indikator profesionalisme ini biasanya berupa kasus gangguan terhadap pekerjaan, atau kamu dihadapkan pada pekerjaan dan urusan pribadi yang mendesak. Bagaimana cara menentukan jawaban dari soal ini? Perhatikan, kamu harus memilih jawaban yang mencerminkan fokus kamu terhadap pekerjaan yang sedang dijalani, apapun gangguannya. Selain itu, cari juga jawaban yang memperlihatkan kamu sebagai pribadi yang disiplin dan mentaati peraturan. Berikut ini saya berikan satu contoh soal yang menanyakan profesionalisme. Banyak pegawai di kantor yang tidak mempedulikan aturan penggunaan fasilitas laptop kantor untuk kepentingan pribadinya. Sikap kamu adalah A. Biar saja. Yang penting saya mematuhi peraturan. B. Saya mematuhi aturan tersebut dan berusaha mengajak yang lainnya. Yang C. Saya pun terkadang menggunakan fasilitas laptop kantor untuk kepentingan pribadi yang mendesak. D. Saya akan mencatat dan melaporkan pegawai yang melanggar. Percuma saja jika hanya saya seorang yang mematuhi aturan tersebut. Kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling mencerminkan sikap profesional yaitu B. Saya mematuhi aturan tersebut dan berusaha mengajak yang lainnya. Mari kita bahas tiap poinnya ya. Perhatikan, soal ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas dari seseorang saat dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan aturan. Jawaban B memiliki nilai paling tinggi karena kamu telah memenuhi indikator disiplin. Kemudian menaati peraturan, serta mencoba untuk mengajak rekannya yang lain. Kemudian jawaban tertinggi kedua yaitu A, karena kamu telah mematuhi aturan yang ada. Dan telah bersikap profesional. Namun kekurangannya kamu acuh pada rekan kerja dan terkesan hanya mempedulikan diri sendiri. Lalu mengapa jawaban D mendapatkan nilai 3?
karena kamu mencoba mengawasi jalannya aturan. Meskipun bukan kapasitasnya, dan segera melaporkan kepada atasan jika ada yang melanggar. Jawaban E memiliki bobot nilai 2 karena kamu merasa sia-sia. Jika hanya kamu seorang yang menaati peraturan dan merasa boleh melanggar aturan jika banyak yang melanggar. Dan jawaban C memiliki bobot nilai paling rendah karena telah mencerminkan bahwa kamu kurang memiliki sikap profesional. Contoh soal kedua yaitu seorang teman mencuri gagasan atau ide yang telah kamu buat dan mempresentasikannya di depan teman-teman yang lain serta atasan kamu. Kemudian, presentasi yang dia lakukan mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari atasan kamu. Sikap kamu adalah A. Berbisik kepada teman-teman bahwa dia telah mencuri ide kamu. B. Diam saja dan memberinya selamat atas prestasi yang diperoleh. C. Segera maju ke depan dan melakukan klarifikasi bahwa itu adalah ide kamu. D. Mencari bukti untuk melaporkan kepada atasan kamu dengan tuduhan plagiarisme. Atau E. Menegurnya karena hal yang dia lakukan itu tidak baik. Menurut kamu, manakah jawaban yang paling tepat? Nah, ternyata jawaban yang memiliki nilai tertinggi yaitu D. Mencari bukti untuk melaporkannya kepada atasan kamu dengan tuduhan plagiarisme. Wah, kok bisa ya? Perhatikan, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap profesionalitas kamu. Saat dihadapkan pada rekan kerja yang melakukan tindakan yang merugikan kamu, pilihan jawaban yang bernilai paling tinggi yaitu pilihan D. Mencari bukti untuk melaporkannya kepada atasan kamu dengan tuduhan plagiarisme. Mencuri ide atau gagasan sudah termasuk ke dalam plagiarisme dan perbuatan teman kamu tersebut sudah seharusnya dilaporkan kepada atasan dengan bukti yang kuat. Kemudian pilihan jawaban dengan nilai tertinggi kedua yaitu ada pada pilihan jawaban E. Kamu menegurnya karena hal yang dia lakukan itu tidak baik. Sebagai tindakan pertama yang bisa kamu lakukan, menegurnya adalah cara paling baik. Semoga di kemudian hari ia tidak melakukan hal tersebut kembali, tetapi dengan teguran saja memungkinkan tidak menimbulkan efek jera. Selanjutnya, jawaban dengan nilai 3 yaitu pilihan C. Segera maju ke depan dan melakukan klarifikasi bahwa itu adalah ide kamu. Tindakan ini kurang tepat karena kamu belum mengumpulkan cukup bukti untuk menyatakan bahwa dia telah mencuri ide kamu.
Sehingga pernyataan kamu akan sulit dipercaya oleh rekan kerja dan atasan. Dan pilihan jawaban dengan nilai 2 ada di pilihan A, yaitu berbisik kepada teman-teman bahwa dia telah mencuri ide kamu. Penjelasan jawaban ini tidak jauh berbeda dengan pilihan C, dengan langsung berbisik kepada teman-teman bahwa dia telah mencuri ide kamu, malah akan membuat masalah semakin membesar. Bisa saja, saat kamu membisikkan informasi pencurian ide tersebut, teman kamu malah menangkap informasi yang lain dan akan terjadi miskomunikasi. Dan pilihan jawaban dengan nilai terendah atau 1 ada pada pilihan B, diam saja dan memberinya selamat atas prestasi yang diperoleh. Ini bukan suatu sikap yang bijak untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika kamu malah mendiamkan saja dan memberinya apresiasi, maka kemungkinan teman kamu tersebut akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, demikian penjelasan saya tentang 5 indikator yang akan diujikan dalam TKP CPNS 2019. Untuk menambah dan menguji pemahaman kamu, setelah ini cobalah untuk mengerjakan soal-soal tryout berikut ini ya. Selamat berjuang rekan-rekan. Semoga cita-cita kamu untuk menjadi abdi negara berhasil di tahun ini. Saya Fendi, sampai jumpa.